Aku melihatnya Taylor itu punya kayak independen sih untuk bikin sesuatu yang simple jadi sangat impactful. Ya cuma buat diri kita tapi juga buat orang lain itu sih. Halo teman teduh, jumpa lagi di Teduh Pop Corner where psychology meets your favorite pop culture. Di sini bersama aku dengan Fariza selaku host dan sudah ada satu temanku nih, Kak Adi. Hai Kak Adi. Nah, di sini memang aku sengaja mendatangkan Kak Adi yang merupakan salah satu founder dari Taylor Swift Official Fanbase Indonesia atau nama akunnya Swift Indonesia _ ya di Instagram yang sudah berdiri dari tahun 2010. Nah, Kak Adi sendiri selain sebagai salah seorang Swifties juga merupakan mantan jurnalis dari majalah Hype di tahun 2014 dan bahkan sempat menginterview Taylor Swift langsung tuh pas Red Tours. Keren banget nggak sih guys? Dan kalau aku sih agak iri ya bisa langsung ngobrol dengan Mbak Taylor dan juga kalau nggak salah ketemu sama ibunya Mbak Taylor juga pada saat itu. Nah, daripada berlama-lama, hari ini emang kita akan membahas langsung dan juga banyak mengenai Taylor Swift, salah satu penyanyi terkenal yang bisa dibilang juga fenomena pop. Dari pertama kali rilis lagunya di album-album pertama ya, Love Stories ya? Fearless, di album Fearless. Iya, di album Fearless lagunya yang Love Story. Benar. Ya, yang pertama di tahun 2009. Aduh, itu zaman masih anak-anak sekolah, remaja. SMA, iya. Didengerinnya langsung lagu Love Story itu kayak berasa dreamy banget gitu kalau waktu itu. Sampai sekarang album terbarunya dia yang udah mengangkat isu-isu yang cukup dewasa, lebih ada istilahnya refleksi dirinya dia sendiri dan juga bahkan dia berani speak up untuk kondisi kesehatan mentalnya dia semakin kesini. Nah, mungkin sebelum kita lebih banyak ngomongin soal album-albumnya dia nih, kalau menurut Kak Adi sendiri sebagai seorang fans ya, Swifties, apa sih yang sebenarnya membuat kalau sekarang kan Cruel Summer yang lagi viral, tapi secara umum apa sih yang membuat Taylor Swift tuh menjadi salah satu ikon pop mancanegara sampai sekarang nih? Kalau menurut saya sih, kan saya sebenarnya udah ngikutin Taylor itu dari 2009. Pas pertama kali si album Fearless itu meledak lah. Oh, yeah. Dan pertama kali dia paling depan. Dan pertama kali waktu itu dia punya single yang semua orang tuh dengerin. Semua orang itu dia terinspirasi lah sama si single itu si Love Story. Dan semua orang tuh benar-benar kayak nyari ini siapa sih Taylor, dan aku juga termasuk salah satu yang bener-bener waktu itu nyari dan penasaran sama si sosok si Taylor Swift. Ternyata pas aku kulik-kulik dia itu dulu emang pure berasal dari musik country kan, jadi kayak bener-bener, dan musik country itu mungkin untuk sebagian besar orang Indonesia itu nggak terlalu familiar. Cuman ketika Taylor bertemu dengan musik country dengan liriknya dia bisa gimana caranya itu dia punya power untuk bikin musik country itu jadi mengglobal dunia dengan lirik dan perpaduan lirik dan si country music itu sendiri. Dari situ aku udah mulai ikutin perjalanan dia. Menurutku juga termasuk salah satu yang emang benar-benar dari bawah sih. Jadi kayak dia merasakan gimana susahnya cari fans. Dulu pertama kali dia bikin show bahkan yang datang cuma 16 orang gitu kan. Waktu itu dia pernah bikin show di pinggir danau, dia kayak konser gratis gitu, pengen kenalin nih saya punya album, coba dengerin gitu sampai dia beberapa kali datang ke label-label musik buat kayak apa ya, buat kasih sampling CD buat coba consider gue untuk jadi artis label mereka gitu kan. Dari sampai situ desain sama Sony, masuk mulai meledak di Fearless. Lama-kelamaan vibe-nya dia tuh mulai terasa, bahkan ketika dia bikin Fearless World Tour waktu itu menjadi salah satu musisi country yang berhasil, menurutku ya memang berhasil bikin konser country yang mengglobal sih menurutku sih di Fearless World Tour itu sih. Dari situ mulai dah dia punya nama, orang mulai dengar, bahkan beberapa label musik itu pengen sign dia. Akhirnya dia benar-benar jadi salah satu musisi yang sangat global, nggak cuma secara musikal, tapi juga dari sisi image dia. Karena kan waktu itu image dia kan kayak dia country girl yang berhasil maju ke top of the world lain di menurutku gitu sih. Dan tadi satu poin sendiri yang aku sangat setuju sebenarnya adalah
country, ketemu suaranya Taylor, ketemu liriknya dia. Itu kayaknya yang menjadi ciri khasnya dia, meskipun udah istilahnya bermain atau bereksperimen dengan tidak hanya musik country, sekarang adalah liriknya yang sangat khas, relatable, ngena ke semua orang sampai sekarang, dari zaman Love Story sampai ya album terbarunya dia sekarang, Midnight ya. Kalau dari Kak Adi sendiri gimana sih pandangannya mengenai Taylor Swift dan cara dia membuat lirik gitu? Karena dia karena dia datang dari musik country yang kalau di-compare sama musik pop yang di US yang menurutku musik country itu salah satu genre musik yang punya liriknya certain. Karena dia itu istilahnya kalau tadi datang dari kayak istilahnya masyarakat suburban sih ini kayak di luar gitu kan. Jadi kayak membahas tentang how difficult life it is for them, terus kayak juga struggle yang mereka. Jadi kayak mereka tuh bisa kasih lirik yang benar-benar bercerita, bukan cuma lirik yang diulang-ulang. Kayak itu model Taylor dari awal sudah. Jadi kayak dulu dia dia mulai nulis lagu itu 2013 ketika dia dapat gitar pertama kali dari bapaknya atau ibunya. Tapi yang lanjutin gitar itu waktu itu bukan bapak ibu, tapi lebih dulu tuh Taylor punya kayak istilahnya tukang servis komputer langganan. Itu pertama kali yang ngajarin dia gitar. Dari situ ketika dia kenal gimana cara main gitar, dia mulai nulis lagu karena dia emang dari kecil dia emang punya ketertarikan untuk bikin cerita pendek. Bahkan nulis diary pun dia emang salah satu. Ya mungkin sebagian besar remaja Amerika Serikat khususnya cewek yang emang nulis diary, nulis apa yang dia keluhkan setiap harinya di dalam buku, itu salah satu jadi seharian mereka. Dan dari situ Taylor mulai mengasah cara dia berstorytelling, cara dia nulis lirik, bahkan cara dia untuk mengeluarkan apa sih yang sebenarnya jadi keresahan dia ke dalam lirik. Kalau nggak salah dia punya kayak 100 lembar diaries, itu isinya lirik lagu dia semua, dan itu nggak pernah dia publish sampai sekarang. Itu kayak dikit sama dia gitu. Jadi kayak istilahnya dia memang dari kecil udah punya model untuk nulis lirik, menceritakan apapun yang dia akan, apapun yang dia alami sebagai seorang teenage girl dia dulu sih. Dari situ ya makin bertambah usianya, pemikiran dia semakin meluaskan. Jadi dengan model dia nulis lirik, pemikiran dia makin luas, makin membuat dia membuatku sangat superior sih ketika dia ngomongin soal storytelling sih. Dari situ sih. Jadi itu menjadi akar, aku melihat banget jadinya memang akar country-nya itu adalah yang membangun dia fondasinya bisa kuat dan bisa banget sekarang. Karena balik lagi kalau kita ngomongin musik, setahu aku ya itu kan hanya mengincar tentang seberapa enak musiknya didengar. Tapi kalau misalnya yang membuat orang untuk mau dengar lagi, salah satunya juga adalah liriknya yang memang mengena ya, atau menyentuh kita bisa berempati dengan lirik tersebut. Dan ketika Taylor ini membawakan musiknya memang datang dari hati gitu ya, ditulis dengan nuansa dan juga kata-kata yang memang ciamik, jadinya mudah buat kita untuk berempati juga. Ini yang menurutku juga bagian dari seberapa jagonya Taylor Swift membuat naratif ya, atau melakukan storytelling lewat lagu-lagunya sendiri. Aku pernah baca memang Taylor Swift itu dinobatkan sebagai salah satu lyrical genius ya. Lyrical genius. Narrative. Dan kalau nggak salah kemarin dia baru dapat predikat jadi salah satu the greatest songwriter EU 21 century sih. Jadi ya salah termasuk ya itu kembali andilnya dia dalam industri musik sampai dia segede sekarang. Dan nggak cuma soal biayaan tapi juga secara global ya, kayak how media ada kesehatan mental mungkin teenage di sana juga. Jadi kayak dia dapat predikat itu sih. Dan dia juga sempat dapat honorary doctoral ya. Benar. Di University itu juga ya itu salah satu reward itu kayak apa appreciation dari masyarakat dia pengaruh atas pengaruh dia kepada society juga sebenarnya. Iya, dia gak hanya membuat musik, tapi musik yang dia buat itu memberikan impact atau dampak yang luas untuk masyarakat juga ya. Itu juga menurutku adalah salah satu manfaat dari ketika sebuah naratif atau sebuah storytelling itu dibawakan oleh orang yang tepat dengan cara yang tepat juga. Sebenarnya impactnya nggak hanya untuk katarsis diri sendiri, tapi juga bisa membawakan impact orang lain mau membeli ceritanya atau juga mau istilahnya mendapatkan manfaat baik lah dari storytelling dia tersebut.
Karena menurutku juga sebenarnya Taylor Swift itu ada banyak sih, aku juga sempat ada ngobrol sama teman-teman Swifties ngomongin soal impactnya Taylor dan liriknya itu kepada hidup mereka. Ya mereka bilang kalau ya musik Taylor Swift liriknya dia itu menyelamatkan hidup mereka dari masa lalu yang mungkin ya kita nggak tahu masalah orang kan beda kan. Tapi Taylor itu bisa kayak menjamah semua istilahnya feeling dari si teman-teman sintesis ini kayak merasa kalau ya gue dengerin lagu Taylor, gue merasa lebih dengerin dia. Ya walaupun dia ngedengerin musik orang, tapi dia ketika liriknya itu emang benar-benar ya dia merasa didengarkan dan ternyata ya benar kata-kata tadi tervalidasi dengan apa yang mereka rasakan sih menurutku. Jadi kayak benar-benar si Taylor nggak cuma secara musical dia punya pengaruh yang cukup besar tadi dibilang musical itu, tapi juga secara lirik dia punya pengaruh terhadap ya personal kita masing-masing menurut sih. Iya, I see. Aku suka banget tadi Kak Adi ngomong ketika kita mendengarkan lagunya Taylor Swift, kita pun juga berasa lagi didengarkan oleh Taylor Swift. Aku nggak tahu sih kayak cara Taylor itu ketika aku nggak pernah ya aku waktu itu ketemu interview Taylor juga nggak sempat nanya gimana cara dia ngembangin bisa lebih indah dikembangin langsung, jadi aku nggak sempat tanya. Cuma ya aku lihat dari aku dengar Taylor dari beberapa album ya udah awal Berapa Kak? dari awal aku melihatnya Taylor itu punya kayak indera sih untuk bikin sesuatu yang simple jadi sangat impactful ya, cuma buat diri kita juga buat bahan lain itu sih. Jadi tadi kamu bilang kan kamu benar-benar walaupun Taylor itu nggak tahu itu Taylor bilang itu untuk siapa, tapi kamu benar-benar relate dan biasa ya itu cerita kamu ini gitu. Benar. Atau di sisi lain sebenarnya aku melihatnya dia berani membawa topik-topik yang mungkin nggak banyak yang berani bawa dengan cukup jelas gitu ya topiknya apa, tapi dia berani bawa itu dengan keluh kesahnya dia sendiri dan pengalaman personalnya dia, sehingga karena terasa personal dari pengalaman dia langsung, kita pun juga jadi bisa merasakan ada kedekatan nih dengan lagu tersebut. Dan kalau balik lagi ya sedikit tentang naratif dan storytellingnya Taylor Swift, dengan kita melihat bahwa Taylor Swift itu juga berani cerita, terbuka juga ya. Aku sih ngerasa sebenarnya lagu itu juga katarsisnya dia ya. Juga katarsisnya dia juga sih sebenarnya. Dan aku sih kalau ngomongin soal lagu yang punya impact buat personal ya, aku lebih ke Hati Hero sih. Tidak ada penikmat. Itu karena aku sebelum gitu, aku kenal Taylor sebagai remaja bukan remaja kayak wanita yang ceria yang selalu punya passion sama diri dia, sama musiknya dia. Tapi ketika aku dengar lagu Hati Hero, aku lihat Taylor itu juga bisa galau loh. Taylor itu juga punya isu mental health dia sendiri gitu kan. Bahkan ketika dia ngomong kayak it's me, I'm the problem is me, itu aku merasa wah itu yang kita lihat Taylor sendiri, kita benar-benar kayak Taylor itu punya ya dia ngerasain apa yang kita harapkan juga ya, insecure menjadi seorang dia sendiri gitu, kita ngerasain banget lah itu. Dan ya itulah aku lihat ya Taylor itu dia ya manusia dan ya dua sisi kehidupan, ada yang sedih, ada yang senang dan bahagia dan juga gitu ya. Aku rasa Taylor itu ya dia nggak pernah malu buat nge-share apa yang dia rasakan, even itu iris the most cover gitu maksudnya. Jadi benar-benar ya boleh bilang kayak salah satu lagu impactful buat dia sih Hati Hero itu sih. Dan lepas dari ada perasaan nggak nyamannya dia, masih ada insecure-nya ya, tapi resolusinya yang penting adalah resolusinya dia untuk ya udah berdiri lagi, nyoba lagi, menjalani lagi. Dia tadi aku bilang kayak setelah keluar dari Evermore dia udah bisa berdiri sendiri nih, kayak dia ini itu gue bisa survive dan gue bisa sendiri nih menghadapi masalah gue sendiri nih, gitu sih. Iya, no wonder Folklore emang jadi album favorit itu ya. Dan itu album apalagi itu kan ngerti pas pandemi ya. Ya itu juga jadi obat healing untuk semua orang banget sih, karena di saat momen sulit untuk ya mungkin semua orang kita rasain sulit how hard life it was kan kayak ketika Taylor muncul dengan album Folklore bikin kita adem, bikin kita kita punya modal untuk survive di masa pandemi ini. Ya itu mungkin salah satu yang bikin dia Taylor special sih untuk semua orang sebelum. Iya betul. Kalau nggak salah jadi kalau di album Folklore itu ada 3 lagu yang saling berkaitan dan mau menceritakan storytelling. Jadi kayak kalau kamu nggak benar-benar baca liriknya itu kamu nggak tahu
maksud dari tiga lagu itu. Tapi kalau kita benar-benar kayak baca liriknya, kita pahami secara konsepnya, ya itu lagu yang emang storytelling banget. Dan di situ menurutku adalah evolusinya Taylor, di mana dia mulai memainkan cerita tidak hanya dari naratif dia sendiri, tapi dia mengembangkan naratif di luar dirinya sendiri menggunakan point of view yang ketiga atau sudut pandang orang ketiga. Dan di sini jadinya membuatku lebih amazed lagi sama Taylor karena dia berhasil berempati ke tiga perasaan orang yang di cinta segitiga ini gitu. Sebagai pasangan saya dua orang dan orang satu lagi nih. Orang ketiganya ini, tapi dia bisa memainkan atau membuat lirik yang sangat kena di tiga posisi yang berbeda ini. Dan waktu sih vokalnya itu satu faktor dari Evermore, itu masuk salah satu lagu dari Tom Jones. Kayaknya standpointnya adalah dia pakai sudut pandang orang tiga. Dia menceritakan banyak cerita yang sebenarnya bukan cerita dia. Dia mencerita orang dan lagu-lagu itu tidak setiap lagu juga beda dari ceritanya. Jadi kayak aku lihat Taylor itu punya willing untuk ya masalah itu gak cuma masalah gue, tapi juga semua orang punya masalah. Dan gue coba ceritakan apa yang masalah orang yang rasakan, feeling yang mereka orang-orang itu rasakan. Jadi kayak ya itu buat gue ya Taylor tuh care mesti sangat tinggi di situ. Dia udah egois, dia udah egois untuk menceritakan diri, tapi juga pengen ceritain masalah-masalah yang sebenarnya orang tidak rasakan itu. Iya. Football dan Evermore itu sendiri. Dia berusaha untuk merangkul Merangkul berbagai macam orang dengan berbagai masalahnya dia sendiri dan menjadikan itu sebagai outletnya mereka untuk balik lagi merasa tervalidasi. Apalagi tambah lagi ya di Midnight semua isu-isu kesehatan mental, ada yang juga isu politis juga, isu tarif juga, yang ya di satu sisi masih sangat Taylor vibe-nya ya, tapi di sisi lain juga dia berusaha untuk menunjukkan ke orang-orang bahwa ini adalah sebuah isu yang cukup penting untuk dibahas loh. Ini adalah, dan juga kalau ngomongin kesehatan mental, ini adalah sebuah isu yang berhak untuk dibahas dan juga berhak untuk diceritakan ke orang lain, apalagi kalau misalnya kita lagi punya struggles atau lagi punya permasalahan juga. Nah, di sini memang menurut aku perannya Taylor Swift secara tidak langsung kepada kesehatan mental tuh impact-nya juga gede gitu ya. Kalau masalah, jadi itu sebenarnya Taylor itu dengan isu mental health kita udah cukup lama. Jadi ya kalau misalnya kamu nonton Miss America di Netflix, itu yang ceritain gimana dia secara mental itu tetap uji banget. Dia sampai kena bullyingnya karena menganggap gua gak sempurna, gua harus lebih kurus, gua harus lebih cantik daripada orang lain. Karena tekanan media, tekanan fans mungkin, bahkan tekanan haters juga, dia waktu itu betul-betul yang dia rasakan banget sampai dia tekanan bullying. Sampai akhirnya dia cuma dia doang yang bisa menyelesaikan gitu kan. Jadi menurutku Taylor sama mental health itu cukup dekat, dan beberapa lagu dia itu tidak menurutku lagu misalnya di vokal itu ada lagu tentang everybody, itu tentang dia juga ceritain gimana dia cerita trauma yang sebenarnya terjadi masa lalu cuman masih terasa masa sekarang gitu. Itu dia menggambarkan kayak istilahnya prajurit yang datang ke medan perang, pulang perang masih ada asal traumanya, dan gimana cara dia untuk cope with the trauma gitu sih. Berkaitan dengan kesehatan mental, dari tadi kita udah ngomongin soal naratif dan storytelling, tapi memang secara umum naratif dan storytelling, gak hanya Taylor Swift ya, itu punya manfaat positif juga nih untuk kesehatan mental kita. Beberapa tadi udah disebut juga bahwa naratif dan storytelling ketika kita menceritakan cerita kita, membuat narasi dari pengalaman hidup kita, itu satu bentuk katarsis juga, cara kita meluapkan emosi, dan mungkin itu juga yang dirasakan Taylor kan, dengan menuliskan cerita-cerita hidupnya dia dalam sebuah karya gitu. Dan selain buat katarsis, tapi dengan menuliskan sebuah cerita yang endingnya atau jalan ceritanya kita buat secara lebih positif, itu juga memberikan kita sudut pandang yang lebih baik juga ketika melihat pengalaman-pengalaman kita sebelumnya. Ini yang menurutku juga terasa di Taylor Swift ya. Seberapa berat pun juga pengalaman di sebelum-sebelumnya, dia bisa menuliskan ini dengan menjadi sebuah narasi yang masih ada istilahnya harapannya, atau masih ada sebuah konklusi cukup positifnya gitu. Sehingga akhirnya memberikan kita pesan juga bahwa oke, semua hal buruk yang terjadi di masa lalu itu bukan sesuatu yang akhirnya menghambat hidup kita, tapi itu menjadi sebuah tantangan supaya kita bisa jadinya bangkit lagi dan besar ke depannya. Betul banget. Dan aku juga merasa sih Taylor tuh selalu punya solusi atas masalah yang dia hadapi. Itu dari kecil dia ada nih, kayak dia mau fearless.
dia pasti punya masalah, dia berkecamuk dengan isu romansnya. Iya. Kali dia dekat sama mungkin cowok putus juga nggak ya kurang baik gitu kan, tapi dia coba selesaikan di album nextnya. Dia bikin lagu untuk dia, jadi dia ketika dia bikin lagu terus lirikis dia tenang, dia bisa ya. Dan gue bilang kayak ketika kamu speak up apapun caranya, mau ngomong, mau nulis lagu, mau nulis diary atau apa, nanti itu bikin kita lega ya, do it. Betul. Jadi buat teman-teman tadi semua juga, kalau misalnya mau atau punya masalah-masalah yang lagi dihadapin, itu jangan pernah takut untuk cerita ya. Mau nulis lagu seperti Taylor, mau nulis diary, atau mau journaling, sekarang kan lagi ngehits banget ya journaling, itu juga boleh banget. Karena semua emosi yang kita pendam sendiri itu pada akhirnya gak pernah hilang. Dia tuh cuman kayak di dalam gelas, kita pepetin, terus kita isi terus. Tapi kalau misalnya emang dia nggak kita keluarkan secara rutin ya akhirnya isi gelasnya lebar kemana-mana, kita malah nggak bisa mengendalikan bentuk keluaran dari emosi-emosi kita tersebut. Jadi Taylor sudah mempraktikkan bagaimana ya mengeluarkan emosi-emosinya dengan bentuk yang lebih adaptif, bahkan jadinya menghasilkan sebuah karya populer sampai sekarang. Jadi kita pun juga bisa untuk lebih teratur lagi dan juga lebih mau mencoba untuk mengatur emosi-emosi kita, tentunya dengan cara yang adaptif juga. Nah, selain itu, efek positif lainnya dari naratif sama storytelling adalah kita juga jadi bisa berempati ya, sama diri sendiri, tapi juga sama orang lain. Ketika kita menjadikan itu sebuah cerita yang dari sudut pandang orang lain ya. Kan tadi kalau kita terlalu sibuk dengan perasaan kita sendiri, sibuk sama isi kepala kita jadinya kayak ngerasa masalahnya ini gak bisa selesai, gak ada jalan keluar, dan kita bahkan jadinya sulit untuk connect sama orang lain di sekitar kita karena kita hanya istilahnya terperangkap dalam isi kepala atau isi emosi sendiri. Tadi aku setuju sih sama kamu kayak Taylor itu dia bilang kayak perjalanan Taylor itu just like a movie sih. Di album si Fit Folklore, dia tuh kayak jadi sutradara dari cerita diri sendiri, karena dia bisa ngelihat suatu yang sebenarnya kalau tahu ceritanya nggak terlalu dramatis, tapi kalau ketika apa dengan Folklore dan lirikin dia itu benar-benar buatku kayak punya value itu sendiri gitu. Jadi aku bilang kayak aku selalu benar Folklore itu kayak kumpul dari script movie sih, yang sebenarnya bisa dapat kalau Taylor mau bikin short film tiap lagu dari album Folklore itu bisa, dan dia juga punya kapasitas untuk sekarang sih mungkin dia emang karena dulu udah terbiasa dengan storytelling dia coba buat ke visual ya. Kalau misalnya pernah lihat Ultimate ya. salah satu menurutku master Taylor, karena dia bisa memvisualisasikan apa yang sebenarnya dia pengen sampaikan melalui lagunya. Itu yang menurutku juga storytelling nggak cuma di dalam lagu, tapi juga akhirnya dia bisa visualkan. Itu menurutku menurutku impactful, dan Taylor ya impact yang sangat besar, nggak cuma dari lirik musik, tapi juga secara visualnya dia bahkan setiap video klipnya dia tulis jelas sendiri gitu, yang bisa jadi nggak cuma jadi inspirasi, tapi juga jadi resolusi bagi masalah yang dihadapi orang-orang itu tersebut itu semua. Poin yang penting juga adalah sebenarnya kita juga punya kemampuan untuk jadi sutradara dalam hidup kita sendiri. Seperti ya Taylor punya bisa jadi sutradara untuk bikin cerita film yang dia inginkan. Kita pun juga punya kemampuan untuk membuat cerita hidup kita sendiri itu pengen kayak gimana sih. Oke, mungkin masa lalu udah nggak bisa diubah ya. Kita nggak bisa mengubah masa lalu kita, apa yang sudah terjadi sama diri kita, tapi kita bisa memilih ini cerita mau diangkat jadi cerita komedi, cerita tragedi, cerita romance, atau ya cerita yang lain ya sci-fi juga boleh gitu. Tergantung kita mau menuliskan cerita kita seperti apa, dan kita mau memiliki final atau ending dari film kita itu seperti apa. Itulah seberapa kuatnya naratif dan storytelling itu kalau kita bisa menggunakannya dengan tepat untuk kesehatan mental kita sendiri. Thank you pesannya Kak Adi. Nah, buat teman-teman yang memang lagi mengalami masalah kesehatan mental, mungkin punya kesulitan atau jadinya ragu juga ya kalau mau bercerita ke orang lain. Tapi nggak perlu ragu lagi, karena sekarang kita juga udah punya layanan konseling online untuk teman-teman yang ingin melakukan konseling secara daring. Dan juga bisa loh menggunakan aplikasi Teduh untuk mengakses self-help, untuk ada sesi-sesi mandiri yang bisa dibantu untuk mengelola kesehatan mental sendiri, juga ada track meditasi, dan juga ada mood tracker untuk teman-teman yang mau melihat nih atau mengevaluasi kondisi diri setiap harinya seperti apa. Last but not least, untuk teman-teman jangan lupa untuk terus berani menceritakan ceritanya teman-teman dengan gaya teman-teman sendiri,
Karena semua orang itu punya hak untuk bercerita. Don't be afraid to speak up, dan juga jangan lupa untuk speak now, karena tanggal 7 Juli ini album Speak Now Taylor's Version akan keluar. Ya, langsung aja dibeli ya, dan Itu ya, itu di stream di Spotify ya. di Spotify. Tunjukkan dukungan untuk Taylor Swift juga ya teman-teman. Oke, sampai jumpa untuk paparan berikutnya. Terima kasih sudah nonton dan juga sampai jumpa. Dadah.